Tanjung Pandan, baru-baru ini pendapat yang dipublikasikan di media tentang Paslon Jos telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan netralitas dan larangan-larangan dalam pilkada, karena menyewa ruangan yang dikelola oleh BUMD untuk posko pemenangan telah menyudutkan Paslon Jos dan lembaga penyelenggara pilkada. Pendapat tersebut seakan-akan ingin mengatakan lembaga penyelenggara pilkada tidak cakap menjalankan fungsinya karena tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut sehingga pendapat tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal pendapat tersebut cenderung tendensius dan tidak didasari oleh kemampuan membaca peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Tim pemenangan dan penasehat hukum Jos dalam jumpa pers mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari tim pemenangan Joni Alamsyah Samsir akan memberikan konfirmasi kaitannya dengan berita dari salah satu media yang dari narasumbernya yang sudah bersifat ya bisa dikatakanlah opini, karena mereka tidak menanyakan langsung ke pihak pengelola gedung dalam kawasan Hotel Biliton ini maupun kepada pihak kami selaku penyewa. Jadi kita memberikan klarifikasi kaitan dengan pemberitaan seolah-olah tim pemenangan Joni Alamsyah Samsir ini menggunakan fasilitas pemerintah. Ini memang aset pemerintah, tetapi sudah diserahkan kepada pihak kedua untuk pengelolaannya, yaitu kepada BUMD. Nah, BUMD tujuannya adalah untuk membuat bisnis atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan usaha. Jadi apa saja bisa dilakukan di sini. Ya, di sekitar sini ada hotel, ada kafe, dan juga ada barata sebelahnya, itu sah-sah saja. Sedangkan kita dipersoalkan oleh beberapa gelintir orang tersebut. Nah, makanya hari ini kita akan menjelaskan duduk persoalannya kaitan dengan posko kami yang keberadaannya dalam lingkungan Hotel Biliton ini. Yang selanjutnya kami serahkan kepada Pak Bambang selaku penasehat hukum tim pemenangan Joni Alamsyah Samsir. Kami persilakan kepada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Yuganto, penasehat hukum pemenangan pasangan Joni Samsir. Sehubungan dengan pemberitaan yang menyudutkan pasangan ini, di sini kita ingin menjelaskan secara hukum. Pada prinsipnya mereka itu kesalahannya itu membuat konstruksi hukumnya itu tidak menyeluruh, fakta-fakta yang diambil tidak menyeluruh, sehingga bias ininya, ceritanya itu bias. Ada fakta-fakta yang tidak diceritakan di situ, seperti misalnya bahwa aset ini sudah diserahkan kepada BUMD, bukan diserahkan, udah disertakan sebagai modal. BUMD dengan pemerintahan daerah itu kan dua subjek hukum yang berbeda. Itu subjek hukum sama seperti halnya manusia. Cuma dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan aja. BUMD manusia, pemerintahan daerah manusia. Nah, jadi barang ini sudah diserahkan ke BUMD, udah diberikan kepada BUMD untuk dikelola, untuk diusahakan, seperti itu. Dengan demikian, ini bukan lagi punya pemerintahan daerah secara hukum, sudah punya BUMD. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa pasangan ini telah menggunakan fasilitas pemerintah. Dan BUMD ini orientasi bisnisnya menyewakan ruangan, menyewakan tempat, disewakan sama paslon ini, kan? Tidak ada salahnya. Nah, itulah yang saya maksudkan. Mereka ini membuat argumentasi hukum, membuat pendapat hukum itu tidak melihat fakta secara keseluruhan, hanya sebagian-sebagian saja ceritanya.
sehingga cenderungnya provokasi, cenderung ada provokasi di sini karena tidak semua fakta. Pada prinsip hukum itu kan netral saja. Peraturan perundang-undang itu netral, tanpa makna. Dia baru mempunyai arti benar, mempunyai arti salah, mempunyai arti baik. Begitu dia dihadapkan dengan kejadian, dengan perkara konkret. Nah, disitulah ada nilai benar, ada nilai salahnya. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak punya nilai. Nol. Begitu dia dihadapkan dengan suatu perkara, dengan suatu kejadian, nah disitulah dikonstruksikan dan terlihat apakah itu benar, apakah itu salah. Nah, pada saat mereka mengkonstruksikan cerita itu, mengkonstruksikan pendapat hukumnya itu, tidak semua fakta yang diambilnya. Tidak semua fakta. Kalau istilahnya bangunan rumah itu, kalau orang bikin rumah, dia bangun rumah, tidak ada jendela, belum bisa dikatakan rumah, belum sempurna rumah itu. Nah, bagian-bagian itu yang tidak mereka ambil. Salah satunya yang saya katakan tadi. Salah duanya lagi yang mana? Bahwa ini antara paslon ini dengan BUMD ada perjanjian bisnis, ada perikat keperdataan. Iya, sah dan itu sah. Kan ada satu perjanjian, sahnya perjanjian. Seperti itulah kira-kira ininya, apa itu pendapat hukum mereka yang saya anggap itu cenderung provokasi. Ya, tidak mengambil fakta secara benar, secara detail, sehingga konstruksinya itu rapuh. Dan kami sudah melakukan inventarisasi berbagai perundang-undangan untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak di sini. Tidak ada. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pasangan ini. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun peraturan yang dilanggar sini. Kita sudah lakukan inventarisasi, sudah kita pelajari. Nah, karena kita melihat ada provokasi di sini, mungkin kita akan melakukan upaya-upaya hukum. Tujuannya untuk menstop ini. Jangan sampai berlanjut, ya kan? Jadi gaduh, liar, dan masyarakat juga timbul kecurigaan ini itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Setelah ini, ya, mereka itu hanya mengambil sedikit aja fakta itu, tidak semuanya. Mungkin kira-kira dari saya itu klasifikasinya ya. Mungkin ada ditambahin lagi, Pak Sekjen? Ada lagi mau tambahin? Cukup ya? Nah, mungkin ada. Kedepannya Pak, apa yang akan dibuat oleh pasangan Yuni Ramsa? Mungkin menempuh langkah hukum, tolong bisa kita. Jadi kan begini Pak, itu kan ada upaya-upaya lain, upaya administrasi lah yang bisa kita tempuh. Salah satunya hak jawab. Kita akan melakukan hak jawab, hak koreksi, bahwa opini yang kalian buat itu rapuh konstruksinya. Kalian melupakan bagian-bagian lain yang seharusnya jadi pertimbangan untuk membuat pendapat. Nah, mungkin itu, kita lakukan itu. Kalaupun itu mereka tidak indahkan, selanjutnya mungkin upaya-upaya hukum yang kita lakukan. Bisa kita bikin LP, laporan polisi, bisa kita gugat perdata, atau ke Dewan Pers nanti. Tergantunglah bagaimana dinamikanya seperti apa. Itu. Karena memang realitanya tidak ada kesalahan itu. Ini bukan suatu kesalahan. Mungkin ada pernyataan dari ini Pak, dari pihak BUMD sendiri. Saya pikir BUMD kan pinter juga. Pasti tahu lah dia. Kalau dia tidak tahu, dia tidak akan mungkin mau melakukan transaksi seperti ini. Pasti tahu Pak. Sederhana saja sebenarnya masalahnya, sederhana sekali. Sederhana, mungkin bapak-bapak di sini juga tahu apakah ini ada kesalahan apa tidak. Ya cuman dibuat-buat, dicari-cari kesalahan. Bisa saja dicari kesalahan. Kan kebenaran itu kan tidak di kenyataannya, tidak di objeknya, tidak di realitanya. Kebenaran itu kan ada di kepala kita. Bagaimana kita memaknai itu? Sesuatu yang menjadi realita, suatu kenyataan bisa salah, bisa benar. Tergantung kepentingan kita memaknainya. Netral pada prinsipnya. Hukum itu netral pada prinsipnya. Peraturan perundang-undangan itu netral, nggak ada artinya. Dia baru punya nilai benar pada saat dia dihadapkan dengan suatu kejadian, dengan suatu keadaan, dan dimaknai oleh kita.
Sehingga hukum sebenarnya di kepala kita. Bukan normanya, tapi di kepala kita. Apa pernah upaya untuk konfirmasi dengan pihak yang menyebarkan? Nah, ini kan ada mekanismenya melalui hak jawab tadi. Itulah yang kita lakukan. Itu kan sudah konfirmasi. Kalaupun itu tidak diindahkan, mau tidak mau kita akan melakukan tindakan lebih jauh lagi. Melalui media ini juga konfirmasi. Ya. Kapan rencananya Pak untuk apa meminta jawab itu kan? Secepatnya, hak jawab itu kita urus secepatnya. Nanti kita supaya tidak ada dianggap bahwa merugikan pasangan ini kan? ya jelas secara politis kan dilindungi kita kan. Di bawah ya. Jadi itu yang injak kan. Terus langkah pemanggilan apa maksudnya memerintahkan kawan-kawan yang media yang membuat itu udah apa enggak? Belum? Nanti? Oh enggak, kita lakukan via surat nanti. Oh, iya. Ya nanti kan beliau sebagai ketua tim pemenangan memberikan kuasa kepada saya dan saya akan melakukan upaya yang memang prosedurnya seperti itu. Ya. Cukup tambahan kita juga di sini sekaligus telah mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu, janganlah membuat statement yang bahannya belum begitu lengkap. Seperti sudah menyatakan paslon ini melanggar kode etik. Kode etik apa? Kalau dalam penyelenggaraan pemilu itu yang disebut melanggar kode etik itu adalah penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU ataupun Bawaslu. Jadi jangan buru-buru membuat pernyataan yang ya mungkin masyarakat awam menelan mentah-mentah saja. Tetapi pernyataan seperti itu ya jangan dibuat lagi lah. Nah, jadi jangan mencari sengaja membuat kegaduhan. Jadi ini kita akan betul-betul menyikapi ini. Kalau memang setelah kita memberikan konfirmasi ini masih ada pihak-pihak tertentu yang masih mengangkat persoalan ini, sedangkan ini sudah jelas, dan juga nanti kita tunggu keputusan dari Bawaslu, karena Bawaslu juga masih bekerja, sudah beberapa hari ini bekerja. Saya kira semuanya tidak akan kami lakukan sewa menyewa ini, yang sekalipun kami menggunakan vendor tidak langsung melalui kami. Nah, kalau ini sifatnya melanggar, ini semuanya sudah kita kaji lah, dan kita juga sudah punya ada pengacaranya di sini, ada penasihat hukum di tim ini. Jadi kita tidak akan sembrono gitu ya. Ya mungkin mereka ya bisa saja dikatakan kalau memang menganggap ya elektabilitas kita ini semakin maju, semakin tinggi, ya carilah cara-cara lain juga untuk meningkatkan elektabilitasnya. Itu aja, saya kira itu aja. Pak Arfan, dari Bawaslu itu belum sampai hari ini belum ada, sedang mengkaji tapi belum ada. Sudah bekerja, Bawaslu sudah bekerja, termasuk kami tim sudah dimintakan klarifikasi. Ya. Tinggal menunggu putusan Bawaslu acaranya. Ya. Kalau sudah ada berita acaranya atau keputusan Bawaslu, kalau masih ada melakukan apa yang sifatnya menyudutkan paslon kami, ya tentu kami melalui pengacara kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Itu aja. Lensa Belitong Tasyadi mengabarkan.